putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sesaat lagi Anda menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh Selamat siang, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Wida Anggreni dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam Zona Inspirasi. Hari ini kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber untuk membahas terkait dengan langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan di Sulawesi Selatan, serta bagaimana pemerintah Sulawesi Selatan melakukan pengendalian terhadap COVID-19. Semuanya akan kita bahas di Zona Inspirasi hari ini. Saudara, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan di triwulan kedua menghasilkan angka 7,66% year on year ataupun juga positif di triwulan kedua ini. Lalu apa langkah dan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus menumbuhkan ekonomi di Sulawesi Selatan dan bagaimana geliat infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan? Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung dengan Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Ihsan Mustari. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak, ini kalau berbicara mengenai perekonomian di Sulawesi Selatan, bagaimana saat ini perekonomiannya? Apakah memang sudah bertumbuh secara positif di triwulan kedua ini selama pandemi COVID-19? Ya, jadi memang kita tidak bisa pungkiri ya Mbak, bahwa pandemi COVID ini memberikan dampak yang sangat besar. Tidak hanya di kesehatan saja, tapi juga di ekonomi. Istilahnya bahwa kita ini kan di Indonesia masih berprinsip ekonomi kerumunan ya. Sementara pandemi COVID itu protokol kesehatan dilarang berkerumun. Kalau kita bandingkan pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, ya alhamdulillah di triwulan kedua seperti disampaikan tadi, kita sudah di 7,66%. Tapi kalau year to year kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kita kontraksi bahkan minus 0,70 karena tentu di awal pandemi COVID itu kita lagi mencari bentuk bagaimana mengelola ya, pandemi COVID ini. Dan di triwulan kedua ini alhamdulillah kita pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik. Karena tentu dalam penanganan COVID walaupun juga jumlah kasus COVID di akhir-akhir ini meningkat, tapi sudah sangat kurang pengaruhnya ke ekonomi karena juga tentu pemulihan ekonomi juga kita melakukan giat-giat yang agar memang tidak sangat mempengaruhi ekonomi kita di Sulawesi Selatan. Pertumbuhannya ini di atas nasional ya Pak ya? Iya, 7,66% ini alhamdulillah. Ini pertumbuhan sangat dipengaruhi karena konsumsi domestik ya yang meningkat dan juga tentu di bagian investasi. Ya. Jadi seperti perumahan lokal, ekspor kita meningkat ya seperti itu. Apakah karena mobilitas masyarakat ini juga sudah mulai berjalan, sudah mulai meningkat, jadi ekonominya juga sudah mulai membaik, Pak? Ya, selain itu penggunaan teknologi ini, penggunaan teknologi informasi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena memang di pandemi COVID ini kan kerumunan dilarang ini ya. Jadi giat-giat yang dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi kita ini lebih banyak pada penggunaan teknologi informasi
untuk melakukan interaksi. Jadi tetap aja protokol kesehatan jalan, tapi giat-giat untuk pertumbuhan ekonomi jalan juga. Jadi protokol kesehatan tetap, ekonomi juga tetap bertumbuh seperti ya. Itu. Itu strategi yang kita buat sebagai pola adaptasi kehidupan baru. Lalu sektor apa yang paling menyumbang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan ini? Kita di sektor industri pada pertanian ya, pada perumahan lokal ya, dan juga ekspor itu yang sangat memberikan dorongan penguatan pertumbuhan ekonomi. Lalu apa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua ini meningkat? Ya, jadi tentu tidak hanya kita berbicara sekarang ya, kita berbicara ke depan juga tentu, karena Sulawesi Selatan ini kan punya banyak potensi-potensi, termasuk potensi sumber daya alam. Nah, salah satu yang dilakukan ini bagaimana membuka wilayah-wilayah yang terpencil, yang punya potensi, ya, potensi sumber daya alam untuk pertanian, perkebunan, seperti ya di daerah-daerah Luwu Utara yang kita buka, yang juga mungkin akan memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi kita. Termasuk juga bagaimana Newport ini kita kembangkan yang tentu sebagai sarana kita untuk bagaimana mengangkut ya barang-barang kita masuk dan keluar, yang saat ini kita telah diskusikan akan bekerja sama nanti tentu dengan profesi lain bagaimana memfungsikan Newport ini sehingga nanti tentu Sulawesi Selatan ini menjadi center ya, jadi hub untuk terutama di Indonesia Timur. Nah, pembukaan bandara kita juga saat ini tidak hanya Sultan Hasanuddin International Airport. Bandara-bandara kita di daerah ini dikembangkan oleh Bapak Gubernur, itu mengarahkan seperti di Toraja Utara, Bapak Gubernur itu mengarahkan pengembangannya bandara di Kabupaten Bulukumba, ya, karena kita tahu sendiri Bulukumbanya punya potensi industri pariwisata. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga oleh Bapak Gubernur, itu mengarahkan bagaimana industri pariwisata ini sebagai salah satu juga sektor yang akan kita kembangkan untuk pertumbuhan ekonomi ini. Di Bonep bandaranya juga sekarang sudah diperluas ya. Seperti itu. Jadi kita lihat sendiri infrastruktur jalan kita telah diperbaikin ya, yang menghubungkan antara wilayah-wilayah produksi dengan wilayah-wilayah distribusi, wilayah pemasaran. Nah, ini kan salah satu strategi kita untuk bagaimana agar pertumbuhan itu bisa lebih baik. Kita akan lanjut lagi, saudara. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Pandemi belum usai. Ayo bersama-sama perangi COVID-19 dengan menjadi pahlawan. Kompas Gramedia bersama PMI dan plasmahero.id mengajak kamu untuk mendonorkan plasma maupun darah melalui plasma kebaikan. Adapun syarat yang harus dipenuhi: 1. Kamu telah sembuh dari COVID-19 minimal 14 hari dan dibuktikan dengan hasil swab PCR negatif. 2. Tidak memiliki riwayat penyakit komorbid atau kronis. 3. Belum pernah hamil bagi perempuan. 4. Berat badan minimal 55 kg. Isi formulir secara online melalui bit.ly/donor plasma kebaikan atau hubungi 0895 6227 52146. Siap jadi pahlawan? Berburu sate lezat berada di Provinsi Banten. Kambing muda jadi teksturnya lebih empuk. Wah, ini spesial kambing teman-teman. Rangkaian kenikmatan yang ada di sini. Dagingnya empuk banget, juara. Kayak makan sate kambing aja. Ini kambing apa bebek? Tapi bebek. Istimewa. Mumtaz. Kita matangkan dulu bagian dalamnya. Wow, coba bayangin. Makan telur, lembut banget, Pak. Daripada kita lagi makan ikan ini. Sate bandeng, istimewa banget. Mumtaz. True Story, Sabtu 30 Oktober, pukul 10:30 siang, Kompas TV. Saat rutinitas menguras semangat, waktunya untuk rehat sejenak dan menyerap energi positif dari beragam potensi di seluruh Indonesia. Membawa Anda ke sumber informasi dengan reportase langsung.
Sebelum petang menjelang, ikuti Sapa Indonesia Sore, Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore, live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi. Saudara, salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan adalah sektor pertanian. Tapi bagaimana dengan sektor yang lain? Sektor pariwisata contohnya yang paling terdampak juga dari pandemi COVID-19. Kita tanyakan langsung kepada Bapak Ihsan Mustari, seperti apa untuk pariwisata di Sulawesi Selatan sendiri saat ini? Ya, jadi untuk pembangunan kita saat ini kita juga mendorong ya industri pariwisata kita di Sulawesi Selatan karena potensi pariwisata kita ini cukup besar ya. Cuma memang yang jadi persoalan itu adalah bagaimana menuju ke sana ini aksesnya. Kita sudah punya akses darat tapi terasa seperti masih perlu dikuatkan akses itu, sehingga saat ini beberapa bandara-bandara kita di kabupaten kota ini sementara dikembangkan, Mbak. Ya. Seperti bandara di Bulukumba saat ini telah dikembangkan juga sebagai tentu untuk bagaimana agar akses pada tempat-tempat wisata ini bisa lebih baik ya. Itupun juga perluasan bandara kita di Selayar ini sementara dikembangkan. Dan kita tahu sendiri bahwa bandara kita Bulukunyi di Toraja ini sudah dikembangkan dengan baik dan oleh pemerintah provinsi itu memberikan subsidi loh untuk tiketnya, sehingga mendorongnya penggunaan. Ini cuma mendorong penggunaan karena mungkin belum biasa ya ke sana, tapi kita perlahan nanti dengan meningkatnya jumlah penumpang itu akan subsidi itu akan berkurang. Ini adalah upaya-upaya kita untuk bagaimana agar industri pariwisata kita itu menjadi salah satu penopang ya pertumbuhan ekonomi kita di Sulawesi Selatan, karena pariwisata ini bukan hanya tempat pariwisatanya yang menjadi fokus, tapi perhotelan, restoran, pertumbuhan ekonomi masyarakat itu bisa lebih baik di sekitarnya. Oke, jadi ada bandara yang kemudian terus diperluas dan saat ini pembangunan juga dilakukan. Tapi untuk destinasi wisatanya sendiri, untuk pemeliharaannya, pembangunan infrastrukturnya di sana agar wisatawan datang itu seperti apa, Pak? Iya, jadi tentu kita juga bekerja sama dengan kabupaten kota karena ini pemerintah kabupaten kota yang juga secara langsung bertanggung jawab ya. Kita mendorong kerjasama itu agar destinasi pariwisata itu bisa dikuatkan. Bahkan saya perlu sampaikan bahwa saat ini Geopark ya, Geopark Marus Pangkep dalam waktu dekat akan diakses, akan dinilai oleh UNESCO. Nah ini saya kira juga salah satu potensi yang besar bagi kita di Sulawesi Selatan sebagai destinasi wisata. Dan destinasi Geopark ini kan melingkupi 2 kabupaten, Maros sama Pangkep ini. Saya kira, dan ini insya Allah ke depan dengan infrastruktur kereta api kita yang menghubungkan Makassar Parepare akan menjadi pendukung utama upaya bagaimana peningkatan pariwisata di Geopark ini. Oke, kawasan Geopark ini yang semoga nanti hasil asesmennya ini bisa diakui di dunia juga ya, kawasan Geopark ini. Kalau tadi salah satu aksesnya untuk memudahkan adalah kereta api ya. Proyek Trans Sulawesi ini kabarnya sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, jadi sementara kerjasama kita provinsi dengan kabupaten kota yang terlibat dalam jalur kereta api ini sampai pada tahap pembebasan lahan, dan ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Upaya-upaya semua sektor untuk mempercepat ini terus dilakukan. Ya. Kemarin kita melakukan pertemuan untuk melihat potensi-potensi yang akan menggunakan kereta api ini. Kita sudah diskusikan itu sampai sejauh itu. Pembebasan lahan masih menjadi fokus berarti saat ini, masih Pak? Masih fokus. Untuk pembangunannya sendiri apakah masih berlanjut atau bagaimana? Masih berlanjut. Kita berharap, karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah infrastruktur yang mendukung. Target untuk Trans Sulawesi ini rampung itu kapan, Pak, sebenarnya?
kita melihat perkembangannya, tapi lebih cepat lebih baik, itu yang menjadi prinsip kita. Tapi bagaimana agar pemerataan pembangunan ini terjadi di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan? Misalkan jangan hanya di Makassar saja, ruas jalannya bagus, aksesnya mudah, tapi sampai di tempat-tempat terpencil ini aksesnya mudah, itu bagaimana? Iya, jadi strategi kita juga adalah bagaimana membuat regulasi mengenai RT/RW ya, ruang tata ruang, ruang wilayah, dengan melakukan pemwilayahan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi-potensi yang ada di daerah, ya. Seperti yang saat ini dilakukan pemwilayahan di daerah Bantaeng, di Palopo, di Parepare. Ini tentu dengan pemwilayahan ini memberikan dampak bahwa pembangunan kita tidak hanya terfokus pada Makassar saja, ya. Bahkan seperti kami sampaikan tadi, kita berharap bahkan para anak-anak muda kita itu youth back to rural. Anak-anak muda kembali ke desa, kembangkan desa dengan penggunaan teknologi-teknologi yang ada. Ya. Terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Ya, kita berharap memang bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan kita terus pertahankan, bahkan tingkatkan, karena dampak ini tentu juga kepada masyarakat. Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan angkatan kerja, karena kita hadir pemerintah ini kan untuk masyarakat, ya. Masyarakat bisa adil secara sosial, mereka bisa menikmati tentu pembangunan yang kita laksanakan. Itu yang lebih penting, ya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ihsan Musari selaku Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sudah hadir pada hari ini, Saudara. Tentunya kita berharap bahwa pembangunan secara masif yang dilakukan di Sulawesi Selatan ini dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan dan kualitas SDM yang ada di sini juga terus meningkat. Usai jeda, kita akan menghadirkan informasi terkait dengan vaksinasi ataupun juga percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengendalian COVID-19. Seperti apa? Tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Pastikan fokus utama untuk membidik akurat. Presiden Joko Widodo meminta belanja pemerintah digas. Persiapkan referensi utama untuk mengambil keputusan tepat. Di saat belanja turun, simpanan duit Pemda di bank justru menebal. Kuasai informasi utama untuk menentukan langkah cepat. Saudara, Partai Gerindra memberi sinyal kemungkinan Prabowo Subianto akan mencalonkan diri pada Pilpres 2024 mendatang. Berita utama Senin sampai Jumat pukul 7 malam di Kompas TV. Dalam sepekan, banyak peristiwa kami beritakan. Kami menghimbau masyarakat sebaiknya melakukan tes di tempat kediamannya. Kami pilih yang paling menjadi perhatian publik dan hadirkan ke hadapan Anda. Saudara, sejumlah peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan kami rangkum untuk Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Berburu sate lezat berada di Provinsi Banten. Kambing muda jadi teksturnya lebih empuk. Wah, ini spesial kambing, teman-teman. Rangkaian kenikmatan yang ada di sini. Dagingnya empuk banget, juara. Kayak makan sate kambing aja. Ini kambing apa bebek? Tapi bebek. Istimewa. Mumtaz. Kita matangkan dulu bagian dalamnya. Wow, coba bayangin. Makan telur. Lembut banget, Pak. Daripada kita lagi makan ikan ini. Sate bandeng. Istimewa banget. Mumtaz. Full Story, Sabtu 30 Oktober, pukul 10:30 siang, Kompas TV. Senangnya bisa kembali dengan kebiasaan lama, walau kini harus dengan perhatian ekstra. Tetap aman, mulai dari rumah, di tempat kerja, hingga kembali ke rumah. Lakukan untuk diri sendiri, untuk yang kita sayangi. Saling menjaga, untuk selamatkan semua. Jadi, ayo, lakukan semampu kita. Peduli itu melindungi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi, Saudara. Tentunya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan langkah dan upaya
untuk pengendalian COVID-19 di Sulawesi Selatan. Saat ini Sulawesi Selatan sudah memasuki zona PPKM level 2. Tentunya ini menandakan kabar yang baik untuk Sulawesi Selatan. Kasus harian pun kini terus turun. Seperti apa langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan? Saat ini saya sudah bersama dengan PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Arman Bausat. Halo Bapak, apa kabar? Baik, selamat siang. Salam sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak, boleh dijelaskan saat ini kondisi di Sulawesi Selatan terkait COVID-19 itu seperti apa Pak? Ya, untuk saat ini kasus-kasus temuan baru COVID-19 itu makin menurun ya. Sejak awal Oktober, akhir September sampai masuk Oktober ini kita sudah mulai stabil. Dan alhamdulillah temuan harian ini tidak pernah melewati 25 per hari. Tapi ya mengantisipasi kasus-kasus tersebut, tetap kami rumah sakit maupun dari berbagai sektor tetap siaga untuk menangani kalau terjadi sesuatu yang tiba-tiba. Jadi kasus hariannya sekarang hanya 24 sampai 25 kasus ya per hari ya Pak? Iya, tidak banyak. Dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, bagaimana pengendalian COVID-19 kasusnya seperti apa? Ya, jadi untuk mengendalikan kasus ini kan kita harus memang kerjasama dengan berbagai bidang ya, berbagai sektor. Jadi ada Satgas Provinsi, Satgas Kabupaten Kota. Ini koordinasi ini tidak pernah lepas. Mengevaluasi, memang ada tim yang evaluasi data-data harian kasus COVID seluruh kabupaten kota. Ada kabupaten yang memang kasus COVID-nya sudah 0, ada yang 3, ada yang masih agak tinggi, tapi kalau dikumulatifkan itu tidak pernah lebih 25. Makanya kami untuk terakhir kemarin ini, contoh fasilitas isolasi terintegrasi juga sudah 0 pelayanan, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan kemarin kasus COVID di Makassar itu atau Sulawesi Selatan khususnya itu sudah mendekati 0, bukan berarti tidak ada. Tapi fasilitas yang ada di rumah sakit ataupun juga tempat-tempat isolasi seperti apa Pak? Ya, jadi ini memang ini arahan dari Kementerian Kesehatan maupun pimpinan kami Pak PLT Gubernur, bahwasanya rumah sakit itu harus selalu siaga menangani peningkatan kasus COVID. Apa yang dilakukan dalam hal di rumah sakit adalah kita selalu berupaya memperbaiki, siap siaga untuk mengkonversi tempat tidur. Contoh kasus misalnya ada rumah sakit yang selama ini menangani pasien umum, misalnya tempat tidurnya 300, karena kasus COVID meningkat, kita dikonversi 300 ke 50 untuk pasien COVID. Kalau kasusnya terus meningkat, maka tempat tidur untuk pasien non-COVID ini dikonversi lagi ke pasien COVID. Sehingga diharapkan selama kemarin waktu kasus puncak di Juli Agustus, itu bor tempat di rumah sakit tidak pernah mencapai 100%. Karena ada upaya-upaya konversi terus ke tempat tidur rumah sakit ke penanganan COVID. Antisipasi yang dilakukan jika suatu saat nanti terjadi lonjakan, ini kan sudah mau akhir tahun juga nih dari Pemprov Sulsel, seperti apa Pak? Ya, kan ada berbagai upaya yang dilakukan. Jadi bagaimana COVID ini tidak berkembang ya, kita mulai penanganan dari hulu ke hilir. Bagaimana menangani kasus COVID di hulu, bagaimana menangani kasus COVID di hilir. Di hulu misalnya, kita bagaimana pemberlakuan PPKM, tergantung level pandeminya. Kalau misalnya kasusnya banyak, PPKM-nya ditingkatkan, turun level misalnya level 3 atau level 4. Kemudian kita bagaimana kita mengaktifkan tracing dan testing, mencari sasaran-sasaran untuk Kemudian kita juga mulai vaksinasi yang sangat penting. Vaksinasi karena menurut penelitian, vaksinasi ini sangat memberikan kontribusi terhadap kasus kejadian COVID. Terbukti mengatakan 95% yang sudah divaksin itu tidak kena COVID. Memang kita sudah diberi target oleh pemerintah, 70% dari jumlah penduduk harus kita vaksin. Penduduk Sulawesi Selatan itu ada kan sekitar 9 juta orang. Artinya kami ditarget sekitar 7 juta sasaran penuh. Nah, untuk sampai saat ini per hari kemarin, sasaran vaksinasi kami baru mencapai sekitar 34% untuk dosis 1 dan 2. Sedangkan untuk dosis 2 masih sekitar 20%. Nah,
kalau kita melihat target akhir tahun ini masih jauh, ya masih jauh karena kami ditargetkan akhir tahun kalau bisa mencapai 50% dari total sasaran. Sedangkan capaian kami baru 34% untuk dosis lengkap 1 dan 2. Demikian juga untuk dosis 2 yang baru mencapai 21%. Kita dikejar untuk akhir tahun usahakan 40%. Nah, apa yang dilakukan? Ya, memang ini program kebut vaksinasi. Jadi Pak Gubernur mencanangkan program kebut vaksinasi. Awalnya kebut vaksinasi ini dilakukan di tingkat gerai-gerai rumah sakit. Jadi Pak Gubernur bersama dengan kabupaten kota itu dan TNI Polri bersama-sama untuk bagaimana semua unsur terlibat dalam hal membuat gerai-gerai vaksinasi di semua gerai-gerai rumah sakit maupun di TNI Polri. Tapi setelah kita evaluasi setelah 1 bulan, ternyata cakupan vaksinasi masih belum sesuai yang diharapkan. Sehingga Pak Gubernur mulai lagi mengubah strategi, menambah strategi. Bagaimana vaksinasi ini makin cepat. Sehingga dilakukanlah program tambahan, yaitu kegiatan vaksinator keliling. Nah, kalau pada gerai vaksinasi, masyarakat yang mendatangi fasilitas pelayanan untuk divaksin. Nah, sekarang karena capaiannya rendah, dengan vaksinator keliling, kami yang mengunjungi masyarakat. Ya, kami mengunjungi masyarakat, di mana ada komunitas-komunitas yang kami kunjungi. Ada 9 mobil vaksinator keliling yang kami jalankan. Capaian harian itu vaksinasi sekitar 3.000 per hari. Oke, jadi capaiannya 3.000 per hari. Iya. Percepatan vaksinasinya juga ini terus dikebut ya, di Sulawesi Selatan. Baik, saudara, kita akan lanjut lagi. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Setiap hari selalu ada isu yang mengemuka. Kerjasama perdagangan Indonesia dan Amerika semakin menguat. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Dari oleh Macron adalah kritisnya. Dengan selesainya review ini, maka ada kepastian kritis itu harus wajib. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam, saya Sofi Syarif. Saya Aiman Wicaksono. Dalam Sapa Indonesia Malam, setiap hari live di Kompas TV. Bincang-bincang hangat seputar isu dan peristiwa terkini. Apa benar emas bukan hasil tambang utama Freeport? Wah, ini bocoran. Bisa menerawang ya. Dikemas santai dan bersahabat. Ngasih ide apa untuk mengolah ini kemarin heboh banget. Apa sih menyebabkan mereka harus cepat-cepat gitu. Mau ke belakang mungkin. Ngopi, ngobrol pintar. Malam ini pukul 8 malam di Kompas TV. Dari 3 matra, darat, laut, udara. Individu-individu terpilih ini mendharma baktikan diri untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Ikuti kisah dan aksi mereka dalam Cerita Militer setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Dalam sepekan, banyak peristiwa kami beritakan. Kami menghimbau masyarakat sebaiknya melakukan tes di tempat kediamannya. Kami pilih yang paling menjadi perhatian publik dan hadirkan ke hadapan Anda. Saudara, sejumlah peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan kami rangkum untuk Anda. Dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Percepatan vaksinasi terus dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemprov Sulawesi Selatan ini kebut untuk melakukan vaksinasi agar semua target yang ditargetkan ini dapat tercapai. Lalu target untuk mencapai keseluruhan dari 9 juta ya yang ditargetkan ini agar semuanya bisa tervaksinasi itu kapan? Ya, jadi kan kita ada target akhir tahun ya, tadi yang saya bilang. Target akhir tahun 50%. Kenapa bisa begitu? Karena memang terus terang jujur ya, sudah ada sedikit perubahan pola perilaku masyarakat yang sebagian mulai menurun terhadap penerimaan terhadap vaksinasi ini. Dengan berkembangnya hoax-hoax ini kemana-mana,
Sehingga justru ini berdampak mempengaruhi masyarakat terhadap partisipasi mereka untuk ikut vaksinasi. Sehingga kami cukup mendapat tantangan dalam hal vaksinasi saat ini. Tidak seperti ketika kasus ini meningkat di Juli Agustus. Pada saat kasus meningkat, itu partisipasi masyarakat untuk divaksin tinggi sekali. Kami justru yang kelabakan melayani mereka. Sasaran sangat banyak. Tetapi setelah kasus melandai, saya lihat partisipasi masyarakat juga melandai. Seiring meningkat. Nah, tapi tetap kami persuasif untuk mendekati mereka, memberikan edukasi tentang pentingnya vaksinasi, tentang lebih bagusnya efek samping yang ditimbulkan itu jauh lebih kecil dibanding manfaat yang diberikan, sehingga ini program ini tetap berjalan. Cuma memang kendala terbesar yang kami dapatkan adalah di kabupaten kota, terutama di desa-desa itu yang sangat pemahamannya tentang vaksinasi sangat rendah. Jadi targetnya untuk 100% ini kapan Pak? Apakah tahun depan sudah bisa? Iya, kalau kita lihat ya kan kita target akhir tahun 50% untuk dosis 1 dan 2. Sedangkan untuk dosis 2 sendiri 40%. Jadi otomatis kita pasti target 100% dari sasaran diberikan itu akan lewat tahun. Mungkin akan ya mudah-mudahan pasti menyeberang tahun, kami tidak bisa memprediksi. Tapi dengan kan baru-baru ada edaran dari Menteri Dalam Negeri, di mana salah satu indikator tambahan dalam penentuan level PPKM kan adanya masuknya vaksinasi. Kemarin kan level PPKM itu ditentukan oleh epidemiologi, ya, kasus-kasus COVID yang meningkat. Sekarang menentukan level suatu daerah itu dinilai juga dengan melihat cakupan vaksinasinya. Nah sekarang, mudah-mudahan dengan adanya edaran ini yang mengatakan daerah yang tidak mencapai 50% target vaksinasi akan turun level, mudah-mudahan akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih aktif melakukan vaksinasi kepada masyarakatnya. Kenapa? Peran serta pemerintah dan masyarakat diperlukan sekali. Lalu apa langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meyakinkan masyarakat nih, khususnya juga yang ada di pedesaan yang ada di Sulawesi Selatan yang mungkin masih percaya saja dengan berita-berita hoax mengenai vaksin dan juga efek samping dari vaksin, sehingga mereka yakin akhirnya ingin divaksin. Jadi gini ya, ini kan kita pendekatan kepada mereka ya, melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita juga bekerjasama dengan TNI Polri untuk turun bersama-sama dalam hal vaksinasi. Jadi memang hambatan-hambatan ini memang menjadi tantangan buat kami. Tapi kami juga mencari inovasi-inovasi lain bagaimana lebih, sekarang kan yang problem kami adalah mencari sasaran. Nah, Pak Gubernur 2 minggu kemarin juga melakukan lagi terobosan baru di mana melibatkan PKK. Kemarin kan kita pertamanya cuman gerai vaksin, kemudian berkembang ke vaksinasi keliling. Sekarang kita libatkan lagi PKK. Kita launching 2 minggu kemarin namanya PKK Kebut Vaksin. Itu untuk melibatkan seluruh PKK kabupaten kota termasuk sampai ke desa-desa. Di mana setiap desa itu ditargetkan 100 sasaran per hari. Nah kalau ini tercapai, ini kita akan insya Allah kita akan bisa capai di akhir tahun. Tapi ini kan masih estimasi. Kalaupun tidak tercapai, kita bisa mencapai di 3 bulan pertama di tahun 2022. Tapi kan ini Sulsel kebut vaksinasi, itu artinya stok vaksinnya juga harus tersedia seperti itu. Iya. Tapi di Pemprov Sulsel sendiri bagaimana ketersediaan stok vaksin ini? Apakah aman atau seperti apa? Ya, alhamdulillah ketersediaan vaksin di awal-awal vaksinasi memang ada kendala-kendala yang kami hadapi. Tapi dengan ketersediaan dari pemerintah pusat vaksin sampai saat ini kami tidak ada keluhan di vaksin. Jadi kendala kami sekarang tinggal di sasaran yang masih harus kami kejar. Untuk vaksinasi untuk stok vaksin tetap ada. Untuk vaksinasi ketiga sendiri seperti apa, Pak? Untuk booster. Untuk boosternya seperti apa? Ini yang booster untuk nakes itu sudah terlaksana. Tapi persentase capaian booster ketiga untuk nakes cuma mencapai sampai 60%, tidak 100%. Kenapa? Ada juga nakes atau penunjang nakes yang di rumah sakit itu yang masih ragu-ragu, takut.
Karena kita tahu efek samping Moderna itu kan agak-agak lebih jelas dibandingkan kalau Sinovac, sehingga ada beberapa nakes yang merasa dengan Sinovac 2 kali mereka merasa cukup, sehingga tidak mau lagi untuk vaksin booster. Dari 24 kabupaten kota mana nih yang paling masih jauh dari target vaksinasi? Ya, ada 5 kabupaten yang masih agak rendah dengan target capaian vaksinasinya. Contoh misalnya Jeneponto, Bone, Sidrap, itu yang masih rendah cakupan vaksinasinya. Terakhir Pak, apa imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan? Ya, himbauan saya, mari kita mensukseskan vaksinasi demi menjaga kesehatan kita untuk tidak terjangkit COVID-19. Kemudian kita selalu harus waspada, menerapkan protokol 3M, membantu pemerintah dalam hal program-program pemberlakuan PPKM kegiatan masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Arman Bausat selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan atas waktunya hari ini. Saudara, usai jeda kami akan membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan seperti apa. Tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Dalam sepekan, banyak peristiwa kami beritakan. Kami menghimbau masyarakat sebaiknya melakukan tes di tempat kediamannya. Kami pilih yang paling menjadi perhatian publik dan hadirkan ke hadapan Anda. Saudara, sejumlah peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir baik dari dalam negeri maupun luar negeri akan kami rangkum untuk Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Setiap hari selalu ada isu yang mengemuka. Kerjasama perdagangan Indonesia dan Amerika semakin menguat. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Dari oleh Macron adalah kritiknya. Dengan selesainya review ini, maka ada kepastian kritis itu harus wajib. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam, saya Sofi Syarif. Saya Aiman Wicaksono. Dalam Sapa Indonesia Malam, setiap hari live di Kompas TV. Malam Anugerah Festival Film Indonesia, segera di Kompas TV. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi Saudara. Sulawesi Selatan baru-baru saja berulang tahun yang ke-352 tahun. Tentunya ada pencapaian dan juga target yang ditargetkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membuat Sulawesi Selatan jauh lebih baik lagi. Dan apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memajukan Sulawesi Selatan dari berbagai sektor. Saat ini saya sudah bersama dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, salam sehat ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Oke, sehat, Mbak. Sehat, Pak. Di ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-352 tahun ini udah 3 abad lebih. Apa pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh Sulawesi Selatan? Ya, terima kasih banyak Bu Winda. Tentu di 352 tahun ini kita akan membahas terkait masalah apa-apa yang telah dicapai di 1 tahun terakhir. Tentu karena ini tahunan ya. Dan tentu juga apa proyeksi-proyeksi ke depan. Yang pertama tentu di 352 ini kita beberapa capaian terkait mulai dari persoalan bagaimana sistem keuangan kami bisa kita melakukan pemulihan dan recovery kembali yang tadinya memang dalam kondisi tidak dalam sangat baik-baik saja. Kemudian kita dalam fase-fase peralihan juga terkait masalah sistem pengadaan barang dan jasa, bagaimana untuk menumbuhkan trust daripada para pengusaha ataupun para peserta-peserta dan dalam mengikuti pelelangan barang dan jasa untuk lebih fair. Kemudian bagaimana kita perbaiki sistem penataan aset, termasuk pengambil alihan beberapa aset yang selama ini menjadi masalah di pemerintahan
seperti Tanah Al-Markas yang bernilai triliunan, termasuk wilayah kawasan kewenangan Provinsi Tanah Tumbu, dan juga termasuk gedung Juang yang tadinya dikuasai 30 tahun oleh pihak ketiga. Alhamdulillah sudah kembali ke provinsi, dan itu tentu akan kita terus lakukan. Terkait juga penanganan pandemi, gelombang ketiga lebih kuat dibanding tahun lalu, yang lebih virus mematikan ya, virus deadly virus lebih mematikan, dan tentu juga bagaimana potensi-potensi penganggaran untuk penanganan COVID jauh lebih besar tahun lalu, kita bisa mengubah menjadi potensi-potensi yang bisa mengimbangi antara pengeluaran dan pendapatan di penanganan pandemi. Dan hal lain tentu masalah terkait ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita genjot, dan alhamdulillah terakhir nilai ekspor kita tinggi, dan termasuk kemiskinan bisa turun, dan pertumbuhan ekonomi di atas rataan nasional. Oke, itu capaian-capaian yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu untuk saat ini, untuk program prioritas yang akan dilakukan apa saja itu Pak? Tentu masih tetap pada kondisi program prioritas adalah bagaimana mengembalikan sistem keuangan ke arah yang lebih normal dan lebih stabil. Yang kedua, bagaimana optimalisasi aset untuk pendapatan. Bagaimana kita slogannya aset bangun, kita bisa lebih santai dibanding aset tidur, kita lebih susah gitu kan. Aset yang mencari uang. Kedua, tentu investasi-investasi, ada beberapa investasi kita termasuk di total omset perkiraan untuk investasi solar cell 2,5 triliun. Kita juga sudah melakukan penandatanganan untuk pelaksanaan di daerah wilayah kepulauan. Program-program juga termasuk strategis tetap kita lanjutkan terkait masalah kepariwisataan, bagaimana dua Toraja, Tanah Toraja dan Toraja untuk kita tetap genjot, termasuk bantuan keuangan, infrastruktur, akses dan sebagainya, termasuk juga wilayah-wilayah pariwisata lain, dan juga bagaimana infrastruktur jalan, jembatan, LHR tinggi, dan juga pembangunan-pembangunan yang selama ini mungkin perkiraan akan masalah, kita recovery kembali terkait Masjid Kuba yang tadinya menelan angka 120 miliar tertanam di sana tidak lanjut mulai dari 18 sampai sekarang, kita mulai lanjutkan tahun ini, dan tahun depan insya Allah kita selesaikan, termasuk bagaimana sistem administrasi di beberapa rest area yang bermasalah kita selesaikan supaya bisa tetap diperbaiki dan lanjutkan. Terus bagaimana, karena itu uang rakyat sudah masuk, dan bagaimana sistem industri pabrik jagung juga yang tadinya potensi untuk jadi masalah, dan kemudian kita melakukan sistem engineering dan recovery dan bisa dilaksanakan commissioning dengan baik. Untuk tahun depan tentu kita masih melihat proyeksi pembangunan infrastruktur sebagai pemulihan ekonomi untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa di lalu lintas harian rata-rata tinggi, jalan-jalan yang memiliki kepadatan lebih kuat. Itu yang kita perbaiki duluan sebagai sasaran utama. Lalu bagaimana untuk mempertahankan ini, atau bahkan mungkin di triwulan ketiga ini tetap pertumbuhan ekonominya tuh meningkat lagi begitu di masyarakat? Kita ini sekarang mengupayakan bagaimana konektivitas ya, dan juga akses standarisasi sistem produksi untuk sasaran ekspor. Jadi alhamdulillah di Agustus ini dengan melakukan upaya di sektor perdagangan melalui mitra OPD kami terkait, dan juga terkait masalah lintas vertikal untuk bekerja sama, di Agustus ini termasuk ekspor tertinggi di tahun 2021, dan juga yang membanggakan bahwa Sulsel ini di tahun ini sektor ekspor itu bukan lagi dominasi dari pertambangan yang sangat kuat. Sekarang tinggal selisih 3% antara tambahan dengan sektor pertanian. Artinya kita ingin menasbihkan kembali bahwa Sulsel ini bukan hanya kedaulatan pangan untuk produksi, tetapi juga bagaimana menjadi pusat ekspor sistem pangan di Indonesia. Oke, jadi fokusnya saat ini untuk pertumbuhan perekonomian ekspor ya? Iya, kita genjot ekspor dan investasi. Oke, lalu kemudian untuk sektor pariwisatanya sendiri akan seperti apa ke depannya, Pak? Ke depan kita ini sudah mulai melakukan sistem stimulan untuk subsidi pemanfaatan Bandara Toraja.
Jadi kita akan mensubsidi Bandara Toraja untuk penerbangan baru konektivitas seperti ke Kalimantan ataupun ke wilayah lain, dan juga seperti misalnya Kendari ke Sulsel juga kita mulai godok dengan sistem subsidi, dengan harapannya bahwa dengan mensubsidi sistem penerbangan maka mobilitas penduduk akan jauh lebih mudah untuk mengakses kepariwisataan pusat-pusat destinasi. Dan juga kami juga mulai mendata kembali tempat-tempat wisata yang dulunya menjadi objek-objek vital yang pernah tren dalam tanda kutip, seperti Bira, seperti Bantimurung, Leja, seperti misalnya Lolai dan sebagainya. Itu bagaimana mereka kemudian apa kendala dan kemudian bagaimana mereka recovery sistem infrastruktur di sana yang dapat kami lakukan optimalkan sehingga ke depan, karena mereka sudah ada pengunjung, sudah ada peminat, sudah punya nama, tinggal sebenarnya bagaimana optimalisasi untuk PAD wilayah kabupaten, dan itu kita akan galakan tahun depan. Oke, jadi dilakukan optimalisasi yang sudah existing untuk aksesnya, penerbangannya, bandara dan segala macam, tapi juga memerhatikan infrastruktur di destinasi wisata tersebut. Baik, saudara, kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Rutinitas menguras semangat, waktunya untuk rehat sejenak dan menyerap energi positif dari beragam potensi di seluruh Indonesia. Membawa Anda ke sumber informasi dengan reportase langsung. Sebelum petang menjelang, ikuti Sapa Indonesia Sore, Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore, live di Kompas TV. Berburu sate lezat berada di Provinsi Banten. Kambing muda jadi teksturnya lebih empuk. Wah, ini spesial kambing, teman-teman. Rangkaian kenikmatan yang ada di sini. Dagingnya empuk banget, juara. Kayak makan sate kambing aja. Ini kambing apa bebek? Tapi bebek. Istimewa. Mumtaz. Kita matangkan dulu bagian dalamnya. Wow. Coba bayangin, makan telur. Lembut banget, Pak. Daripada kita lagi makan ikan ini. Sate bandeng. Istimewa banget. Mumtaz. True Story, Sabtu 30 Oktober, pukul 10:30 siang, Kompas TV. Malam Anugerah Festival Film Indonesia, segera di Kompas TV. Kriminalitas terjadi bukan tanpa sebab. Menelusur apa, mengapa, bagaimana, hingga siapa yang harus bertanggung jawab. Kita gelar perkaranya sekarang juga. Gelar perkara setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Saudara, sejumlah capaian sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan untuk memudahkan akses masyarakat yang berkunjung di Sulawesi Selatan ini. Tapi bagaimana untuk pembangunan sumber daya manusianya sendiri? Apa langkah dan upaya yang dilakukan? Silakan Pak Andi. Tentu ini menjadi challenge tersendiri, apalagi pembangunan sumber daya manusia ini menjadi program prioritas dari Bapak Presiden ya. Jadi apa yang kami lakukan adalah tentu kita akan di Sulawesi Selatan, terutama di sistem pendidikan kami yang tadinya pandemi, kemudian harus sekolah online, kemudian kita menegaskan untuk kembali sekolah 50%, tetapi paling tidak kami sudah menyiapkan sistem tahun depan, bagaimana kita akan menyiapkan sistem satu sekolah, satu standar, satu guru, satu sulsel. Jadi artinya nanti semuanya kita akan buat bahwa kita akan memiliki laboratorium khusus untuk sistem pembelajaran. Jadi satu guru nanti mengajar bisa untuk live streaming ataupun live interaktif dengan siswa di seluruh Sulawesi Selatan, di mana guru itu misalnya matematika ngajar di tempat studionya, itu nanti akan ada mini kelas dan kemudian itu bisa diakses oleh seluruh sekolah di Sulawesi Selatan. Jadi tidak ada lagi bahwa saya ini anak di kampung, anak di desa, kemudian gurunya tidak bagaimana, dan ini sudah standar sulsel. Jadi guru-guru terhebat di Sulawesi Selatan kita akan pakai untuk mengajar secara live, sehingga penyediaan materi-materi di pendidikan itu betul-betul bisa seragam, dan kemudian tinggal mereka bagaimana guru-guru di daerah itu menjadi supervisi untuk menjelaskan ketika ada hal-hal. Tetapi kita tetap menyiapkan call center untuk tanya jawab, kemudian interaktif dan sebagainya. Ini akan kita siapkan sistem online, kemudian mereka bisa mengakses juga ketika mereka tidak
dapat mengakses secara online, bisa secara offline, video offline, mengajar offline, modul offline dan sebagainya, sehingga akses untuk mendapatkan pendidikan bagi sekolah kita adalah kuat. Tapi paling tidak kami mau menegaskan bahwa SDM kami perlu memang kita latih bahwa SDM itu adalah investasi yang sangat kuat, sambil memang pariwisata dan lainnya. Kemudian tentu nanti ke depan bahwa bagaimana SDM ini kita setelah fasilitas itu kita siapkan bahwa nantinya akan terjadi sebuah percepatan akses terhadap dunia pendidikan sehingga mereka bisa lebih kembali bangkit. Tapi bagaimana memastikan semua siswa, semua pelajar ini bisa mengakses fasilitas pendidikan yang tadi Bapak jelaskan akan dibangun di tahun 2022? Inilah kita kombinasikan antara dana bantuan operasional sekolah yang kemudian membangun nanti server di beberapa sekolah-sekolah, IT-nya juga kita siapkan untuk just in case connection down dan sebagainya, untuk perbaikan dan sebagainya, untuk recovery sistem digital. Tetapi mereka akan mengakses karena ini akan kita buatkan menjadi sebuah sistem di dalam kependidikan, Departemen Pendidikan, untuk kemudian menjadi sebuah standar. Jadi ketika kita sudah siapkan, maka testingnya juga kita harus siapkan bahwa untuk mengukur sejauh mana mereka menggunakan sistem yang kita miliki. Tetapi mereka akan menggunakan karena orang-orang itu masih dibawa kewenangan daripada provinsi untuk khusus SMA ya. Jadi saya berpikir nanti ketika kita menempatkan diri, SMA ini akan memiliki akses untuk kepada modul, belajar langsung, dan bahkan jadwalnya nanti pakai barcode system, sehingga mereka bisa belajar, dan ini seperti belajar jarak jauh jadinya. Tetapi tetap dekat karena dikontrol oleh guru-guru yang ada di daerahnya sendiri. Tapi sejauh ini apa yang menjadi tantangan dari Pemprov Sulsel untuk membangun Sulawesi Selatan ini menjadi lebih baik lagi? Tentu tantangan paling besar kita ini diperhadapkan dengan persoalan yang paling masalah adalah ketika downgrade daripada semua lulusan perguruan tinggi, kemudian mengambil bagian porsi daripada sekolah vokasional ataupun lulusan SMA yang kemudian downgrade. Mereka downgrade secara pembayaran upah, mereka memiliki pendidikan lebih tinggi daripada SMA, SMK, kemudian mereka lebih mudah untuk diterima di perusahaan dan mereka lebih terbuka untuk sehingga pergeseran terjadi. Saya sebagai perusahaan akan memilih sarjana S1 teknik mesin dibanding STM yang kemudian vokasional dan gajinya sama-sama misalnya UMR, upah minimum. Artinya apa? Terjadi pergeseran. S1 menggeser yang ini. Akhirnya terjadi faktanya bahwa 40% di Sulawesi Selatan pengangguran adalah dari SMK dan tamatan SMA. Kenapa terjadi itu? Karena yang S1 ini yang menggeser semua mereka dengan nilai yang murah, kemudian dia bisa ini. Makanya kita dorong sekarang bagaimana SMK dan SMA memiliki pertahanan untuk itu dengan meningkatkan skill dan dia lebih kepada objektif terhadap lingkungan. S1 kita dorong untuk menjadi job creator, untuk membuka pekerjaan lebih kuat. Oke, untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi nantinya pasti juga ini kita sudah mendekati untuk hari libur Natal, Tahun Baru dan segala macam. Pastinya ini untuk pengendalian COVID sendiri di Sulawesi Selatan sendiri singkat seperti apa, Pak? COVID ini, kalau kita belajar daripada 1 tahun kemarin dan 1 tahun kedua, tahun kemarin dan kedua itu perbedaannya pertama kita memiliki kemarin duta wisata COVID, kemudian kita sempurnakan menjadi fasilitas isolasi terintegrasi. Perbedaannya dulu menguras keuangan sampai 30 miliar per bulan. Sekarang bisa menjadi potensi pendapatan. Kenapa? Karena pengampuhnya adalah rumah sakit existing. Yang kedua, kita memanfaatkan semua fasilitas infrastruktur yang kemudian kayak misalnya asrama haji, kemudian BPSDM yang kita tidak bayar. Yang ketiga, mereka adalah tetap dikontrol rumah sakit karena penanggung jawab. Kalau dulu standalone, berdiri sendiri. Yang kedua, kami pertama di Indonesia, salah satunya adalah yang membuat instruksi untuk edaran di bandara dan semua akses pelabuhan menggunakan PCR. Dengan keluarnya itu, alhamdulillah sudah digunakan sebagai sebuah instruksi untuk seluruh Indonesia di luar Jawa dan Bali. Dan apa yang terjadi dengan menerapkan itu, angka untuk COVID di seluruh wilayah itu, di Sulawesi Selatan khususnya kami selalu di luar 10 besar. Di tahun lalu kita selalu 3 besar. Ya, harusnya ada kebijakan secara nasional juga bahwa bagaimana PCR ini untuk jalur penerbangan dan mobilitas penduduk itu juga sama halnya untuk pengecekan tracing jadi gratis. Jadi ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pemprov harus diimbangi, kalau tidak di tahun kedua masalah ini semua penerbangan. Mulai dari isolasi terintegrasi, kemudian tes PCR masuk Sulawesi Selatan dan percepatan vaksinasi juga kemudian dilakukan. Terakhir Pak PLT Gubernur, apa harapan dan imbauan
kepada masyarakat yang menyaksikan acara ini? Tentu di 352 ini kita mengambil tagline itu bersatu, sipakat tahu itu sinergitas dan seterusnya, integritas, tanggung jawab, akuntabel dan profesional dan sebagainya. Kita bersatu dan saling respect satu sama lain sebagai kearifan lokal. Karena kenapa di tengah pandemi ini diuji kembali kesabaran. Semua orang mau bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Tapi kita harus sadar bahwa kondisi pandemi ini tidak dalam keadaan baik, terlalu baik-baik saja. Sistem keuangan, sistem segala sektor dan sebagainya. Maka kita harus sabar dengan melakukan sistem prioritas. Yang kedua, bagaimana memiliki trust kepada pemerintah. Yang ketiga, bagaimana kita mengikuti rule regulation yang ada terkait pandemi, terkait kebijakan dan sebagainya. Dan dengan begitu diuji kekompakan, maka kita bisa pelan-pelan untuk bangkit. Dan ketika pandemi datang, maka itu sebagai endemi. Endemi artinya dia adalah sesuatu masalah yang kita sudah hadapinya sebagai suatu standar yang biasa. Sehingga perekonomian tetap bisa berjalan. Karena ketika kita menjadikan dia sebagai pandemi dan kondisi luar biasa selalu, maka standar yang luar biasa ini jadikan standar kebiasaan seperti Mbak misalnya selalu pakai masker. Ketika sudah jadi kebiasaan, maka Mbak sudah siap menghadapi pandemi itu dan bisa tetap berkarya. Ketika Anda tidak tahu nanti tidak ada lagi pandemi, turunkan lagi, maka tidak jadi kebiasaan, maka itu akan berat ketika berhadapan yang kita tidak kontrol pandemi itu. Maka harapan kita kepada masyarakat bahwa tetaplah untuk protokol kesehatan, tetaplah untuk mendukung pemerintah dan bagaimana kompak bersama, dan yakinlah bahwa dengan keadaan pandemi ini kita perlahan bisa bangkit menjadikan di era baru dan kemudian kita bisa membangun Sulawesi Selatan yang jauh lebih baik dan menegaskan kembali bahwa hub di Indonesia Timur adalah Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman atas waktunya pada hari ini. Saudara, tentunya Sulawesi Selatan terus berbenah diri untuk menjadi lebih baik lagi, memajukan semua sektor, baik dari sektor ekonomi, sektor pariwisata, infrastruktur, pendidikan, dan semuanya ini untuk membuat Sulawesi Selatan menjadi lebih baik lagi, apalagi di usianya yang 352 tahun ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah menyaksikan Zona Inspirasi pada hari ini. Saya Winda Anggreni, pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh